Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rizkyat dan ada Coach Billy di sini di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Masih sama nih, melanjutkan episode kita yang terakhir. Kita alhamdulillah hari ini kedatangan dua tamu spesial lagi, yaitu dua adik yang telah berhasil di SBMPTN 2020 ini. Sama seperti sebelumnya, kita pengen mengulik, menjadikan dua bintang tamu kita ini benar-benar bintang. Jadi sebagai guidance, sebagai penunjuk arah buat calon teman-teman adik-adik yang mau ngambil UTBK 2021 mendatang. Jadi supaya bisa belajar, kira-kira tips and triknya kayak gimana, semangatnya kayak gimana, mereka belajarnya kayak gimana, pernah sampai titik terbawah nggak sih? Kita coba ulik bersama. Yuk, tanpa panjang lebar, kita coba kenalan dulu, Ji. Mulai dari De Anan dulu deh. De Anan, boleh kenalan dulu sama teman-teman semua, sekolahnya di mana, kemarin SBMPTN-nya daftar kemana, dan lolosnya di mana, De Anan? Saya Bedana Datu Ananta Wikrama dari SMA 7 Solo. Kemarin SBM-nya daftar di UGM Teknik Nuklir pilihan pertama, sama keduanya aktuaria. Sama keduanya geologi. Yang keterima teknik nuklirnya pilihan pertama UGM. Ini dua-duanya UGM ya, adik? Iya, dua-duanya UGM semua. Ngulik sedikit deh, di sekolah gimana dek prestasinya? Ranking-ranking atas, menengah, atau gimana dek? Kalau ranking sih biasanya nggak 10 besar sih, paling ranking 11, 12, 13 gitu. Nggak 10 besar. Asik, ini menarik. Kemarin SNMPTN ikutan juga dek, De Anan? Ikut SNMPTN, daftarnya teknik nuklir juga di UGM, sama aktuaria UGM. Ini emang plek-plek doyan teknik nuklir kenapa dek? Dari orang tua atau sendirinya atau gimana dek? Enggak sih, aku itu biasanya lihat sendiri sih teknik nuklir itu kayak gimana, terus lihat aja nuklir tuh salah satu sumber energi yang masih Indonesia belum bisa kembangkan dengan baik gitu loh. Jadi harapannya masuk teknik nuklir bisa mengembangkan teknologi nuklirnya Indonesia biar energinya bisa nuklir. Di dekat rumah saya tuh Coach ada pusat penelitian nuklir, tapi saya nggak pernah mampir ke sana. Itu ada apa di sana? Tapi ya, berarti harus sering main ke rumahnya Mas Rizat di Batan kan, berarti Batan Jakarta. Ya. Tapi di Jogja ada Batan juga sih. Iya. Menarik. Dan kemarin SNMPTN itu gimana? Pas waktu gagal merasa gimana deh kasarannya? Ya sedih sih, pertamanya mikirnya kayaknya bisa sih, tapi ternyata waktu dibagi hasilnya nggak lolos semua, ya agak sedih sih, kayak lah gimana. Tapi terus ya gimana ya, harus belajar lagi berarti tandanya. Siap. Bentar, Coach Billy mau nanya nih. Waktu itu dari teman-teman kakak kelas di tempatnya adik itu ada nggak yang diterima teknik nuklir lewat jalur SN di UGM? Nggak ada, pertama. Teknik nuklir ini Mas, kalau nggak salah itu seingat saya yang punya cuma 3 kampus ya, ditambah ITS yang terakhir. Jadi yang kampus pertama yang punya itu Jogja dulu UGM, kemudian ITB, baru kemudian terakhir kalau saya nggak salah ingat ITS baru buka itu. Karena ada 3 kampus di Indonesia, sedangkan Badan Tenaga Atom kita ada 2 di Jakarta sama di Jogja yang dikembangkan. Kebetulan saya dulu menyelesaikan tugas akhirnya di Batan Yogyakarta gitu. Siap. Berarti memang dari kecil tuh pengen jadi researcher gitu ya, De Anan ya, peneliti ya? Wah, udah dari kecil sih. Ya. Modal rambutnya udah punya Mas. Jadi itu modal rambut ala Einstein itu. Kalau bisa disulit. Kali ini model belum jadi Pak. Kali ini model rambut COVID kayak ini, model rambut COVID. Siapin. Nggak pernah potong model rambut COVID. Siap, kita pindah ke De Anggara. Boleh De Anggara, tolong kenalkan diri dulu De. Saya Anggara Surya Nugraha dari SMA Negeri 1 Tenggarong. Saya lulusan 2019. Saya lulus di Brawijaya Akuntansi. Pilihan keduanya di Universitas Mula Warman, jurusan akuntansi. Ya. Sama Dek, pertanyaannya di sekolah rankingnya gimana Dek? Ranking atas-atas atau gimana Dek? Menengah atau gimana? Ya, alhamdulillah selalu 10 besar. Asik, 10 besar berapa Dek? Ini humble nih kayak ini. Terakhir sih 4.
paralelnya. Masya Allah. Itu ngomongnya 5 besar ya, 10 besar. Beneran humble. Terus kemarin SNMPTN gimana, Dek? Daftar juga, Dek? Pas 2019 daftar di UI sama UGM akuntansi. Oke, sama UGM. Berarti memang sudah mau akuntansi ya di Anggara ya? Iya. Oke, tapi kenapa, Dek? Kenapa tiba-tiba dari UI UGM milihnya ke UB di SBMPTN-nya? Ya, karena saya ngukur kemampuan saya sendiri juga, kayaknya kalau di UI UGM kayaknya saya mungkin kurang bisa bersaing gitu. Jadinya saya milih yang mungkin Brawijaya bisa dicapai dengan saya gitu. Tadi, saya ini mau nanya dulu nih. Ini dari UI, UGM ke UB itu ada yang nge-guide nggak, Dek? Ada yang membimbing untuk ini peluang-peluangnya? Ya, di Primagama kan ada Mas Agung, jadi saya konsultasi sama Mas Agung. Kalau peluang di sini gimana Mas? Mungkin nggak Mas? Pas pertama kali mau milih jurusan kan, memilih kampus juga, ini mungkin nggak Mas? Apa peluangnya gitu? Siap. Berarti di Anggara di Primagama Tenggarong ya? Di Anggara ya? Ya, Siap. Kalau di Anan tadi di Primagama mana, di Anan? Saya di Primagama Veteran. Veteran. Siap, 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 siap. Maaf. Telepon masuk. Siap. Siap. Di Anggara mau nanya lagi, Dek. Kenapa pengen masuk akuntansi banget, Dek? Ada background story-nya nggak, Dek? eh, karena saya kan saya IPA, jadi saya lintas Masya jurusan. Allah. Oh, Jadi pas waktu lintas minat ada pelajaran ekonomi, saya tertarik. Kayaknya lebih tertarik daripada pelajaran yang lain gitu. Jadi saya juga ada naruh cita-cita kayak mungkin saya pengen jadi auditor gitu. Oh. Dek, jadi IPA, tapi ngambilnya lintas minat. Orang tua gimana, Dek? Mendukung atau awalnya kaget? Hah? Orang tua sih setuju aja, katanya terserah aja, orang tua support aja gitu. Alhamdulillah. Siap-siap. Menarik nih, Coach. Ada yang mau ditambahin nggak, Coach? Enggak sih, karena yang diambil kan sebenarnya juga masih linier. Dia IPA, yang diambil akuntansi. Mesti hobinya ngitung-ngitung. Jadi mungkin yang waktu itu Anggara paling nggak suka ketika di IPA pelajarannya mestinya fisika itu. Meskipun ngitung gitu kan, akhirnya larinya kan lebih mengembangkan matematikanya aja sih. Wajar sih Mas, banyak sih, karena kalau kita mau ngomong nanti coba dicek juga di UB, kelihatannya 80% anak akuntansi UB juga dari IPA, backgroundnya bukan dari IPS. Yeah. Setahu saya biasanya gitu kan. Nanti aja kalau udah kampus mulai tanya aja, kamu IPA IPS, mesti rata-rata 80% sih dikatakan anak IPA. Mirip sama ini ya, mirip sama Pak Andrian. Lintas minat juga. Iya, Mas Rian ya, benar-benar. Di Anggara ketika SNMPTN dinyatakan tidak lulus, gimana, Dek? Perasaannya, Dek? Biasa. Ranking 4 padahal kan, ya ranking 4 paralel, terus nggak lolos SN, gimana rasanya, Anggara? Ya, pasti kaget sama sedih gitu kan, pas nggak lolos. Terus ya udah, karena saya juga udah kayak SN tuh bagi saya cuma kayak bonus karena udah belajar gitu. Jadi ya udah, karena SN nggak lolos harus bikin plan selanjutnya gitu. Oke. Tapi tadi diksi pertama yang dipakai adalah kaget. Berarti sebenarnya ekspektasinya tinggi ya di Anggara SNMPTN ini. Iya, masih pengen lah gitu. Siap. Yang pertamanya kaget. Siap. Di sini juga telah bergabung juga Pak Agung dari perwakilan Primagama Tenggarong. Beliau adalah yang membimbing di Anggara. Pak Agung, boleh ditambahkan perkenalan di Anggara, Pak Agung? Di Anggara itu kayak gimana sih? Tipe anak yang rajin, sering nanya, atau santai tapi pinter? Iya, kalau Anggara itu memang saya lihat dia brilian, Pak ya. Brilian, memang dia anaknya pinter karena dia termasuk paralel 4 ya, jadi peringkat keempat dari SMA-nya. Meskipun agak disayangkan sih waktu 2019 itu tidak gabung, Pak. Coba kalau 2019 itu gabung, saya bisa masukkan atau ngarahkan bisa ke UGM atau ke Brawijaya biasa itu mungkin langsung tembus. Tapi mungkin jalannya harus gitu dulu ya. Harus ketemu saya di tahun 2020-nya gitu kan, baru seperti itu. Akhirnya itu sebenarnya ekspektasinya tinggi di Anggara dari pertama datang ke kami konsultasi, itu kita seperti apa, saya kulik kenapa sih
nilainya luar biasa kok nggak masuk. Ternyata itu terlalu tinggi ya mengambilnya UI sama UGM. Padahal kalau di tempat kami kan UGM itu bukan apa ya, istilahnya kalau di anak-anak Tenggarong memang agak saya larang untuk ke UGM saat itu. Saat ini pun juga, karena memang track record-nya dari sampai sekarang itu untuk anak Tenggarong itu belum bisa nembus ke UGM yang jurusan-jurusan yang wow, yang favorit itu memang sulit. Lewat jalur SN ya Mas ya? Iya, SM maupun SBM itu juga terlalu sulit. Iya. Karena di tengah itu saya menganalisa di Jawa Tengah itu ada penumpukan apa ya animo anak-anak untuk masuk ke sana karena grup barat lari ke tengah, grup timur lari ke tengah, sedangkan grup barat itu kosong. Jadi tengah itu berebut di tengah, juga barat berebut ke tengah, timur juga berebut ke tengah, sehingga sangat ketat sekali persaingannya. Maka anak-anak dari Tenggarong saya alihkan biasanya ke Brawijaya, ke UNER, atau ke Negeri Malang, ataupun ke UI dan sebagainya, atau ITB, IPB. Banyak yang terima di sana, Pak. Oh, menarik banget. Ini informasi menarik ini. Menarik. Dek Anggara, sorry Dek, aku berarti salah nangkap ini. Berarti Dek Anggara ini lulus SMA 2019. Veteran tahun kemarin. Ya, gapir jadi saya. Makanya lebih humble tadi Mas, lebih dewasa. Selama 1 tahun ngapain Dek? Gap year atau kuliah atau ngapain? Gap year aja. Jadi saya cuma belajar untuk memang persiapan untuk SBM. Oh gitu. Persiapan untuk SBM. Siap. Nah, saya sih tertarik statementnya Mas Agung tadi, Mas. Mungkin ini sekaligus dikuatkan buat adik-adik semua yang nonton di channel ini nanti. Bener sih, jadi UGM kebetulan tahun ini kan juga menjadi kampus paling diminati ya, mengalahkan Brawijaya tahun kemarin gitu kan. Dan secara skor juga luar biasa. Dari 10 besar nilai itu ternyata UGM mengambil 3 nilai terbaik, kemudian UI-nya ngambil malah 6, artinya kalau kemudian itu diambil Anggara, UGM dan UI waktu itu pilihannya tentu menjadi sangat riskan dan beresiko, makanya menjadi sangat bijak di tahun berikutnya Anggara coba lebih realistis. Ini nanti juga ada sesuatu yang menarik, tadi saya coba lirik catatan, ternyata skor akuntansi UGM dan UI itu hanya beda 1 poin. Pertanyaannya tinggi mana? Kira-kira menurut Anggara antara UGM sama UI kalau mau tepat skornya tinggi mana akuntansinya Anggara? Tinggi. Udah lewat kan? Ya. Kira-kira menurut Anggara tinggi mana? Kayaknya tetap tinggi. UI sih kayaknya. UI ya. Setelah selisihnya 1 poin ternyata memang lebih tinggi UI gitu loh. Jadi ya benar. Cuma 1 poin. Tapi itu kan sebenarnya bukan selisih. Kalau cuma 1 poin itu bukan selisih. Sama. Anggap sama. Oke, monggo Mas, lanjut Mas. Ya Anggara, sorry nih Dik, ngulik lagi Dik. Itu keputusan gap year, keputusan besar juga loh Dik, kasarannya. Orang tua gimana Dik? Nggak masalah atau gimana? Iya, orang kan udah bilang pas SN nggak lolos. Jadi saya sebenarnya kalau SN nggak lolos, saya langsung persiapan STAN. Untuk masuk STAN. Jadi pas persiapan STAN, nggak ngambil SB, nggak ngambil mandiri manapun, STAN juga nggak lolos. Jadi kata orang tua, ya udah gap year aja dulu, belajar aja untuk persiapan tahun depan, untuk daftar STAN lagi sama persiapan SBM-nya, gitu. Anggara anak keberapa? Anak keempat. Oke. Kakak-kakak dulu ada yang kayak Anggara nggak gap year gitu? Nggak ada sih. Ini buat role model sendiri nih, padahal untuk gap year itu kan keputusan yang berat juga itu. Salut. Pasti kan teman-teman juga ada aja dari lingkungan dan lain-lain. Salut. Selama gap year ngapain Dek? Persiapan top full atau ngapain? Sambil nyoba-nyoba sini sana atau gimana Dek? SBM aja sih, cuma belajar SBM, cari-cari materinya gitu. Bimbel di Primagama? Iya, sampai akhirnya saya bimbel di Primagama untuk persiapan yang mendekati Piksunya, untuk ngambil Piksunya. Berapa bulan itu di Primagama, Adik? Yang intensifnya Anggara? 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan ya. Oke. Siap. Selebihnya melakukan sendiri di rumah. Di rumah sama pakai bimbel online gitu. Oke. Ini yang jadi penting ke pertanyaan netizen kemarin Mas, untuk yang tahun ini gagal kemudian pilih gap year. Mungkin bisa belajar dari Anggara. Kemarin ada pertanyaan dari netizen itu, gimana sih teknik belajarnya kalau setahun gap year itu? Apa sih yang misalnya mau bisa diceritakan ke teman-teman yang hari ini belum beruntung
kemudian memilih gap year kayak Anggara. Itu gimana? Setahun ngapain aja? Kalau misalnya harus didetailkan Anggara ke teman-teman semua, gimana Anggara? Yang pertama sih yang pasti istirahat dulu, karena habis 12 tahun sekolah akhirnya libur panjang. Jadi yang pertama saya pasti istirahat dulu, sebulan atau 2 bulan saya istirahat sambil cari mood yang baik untuk mulai belajar. Terus akhirnya saya lihat bimbel online, saya mulai belajar di situ, bikin pondasi yang kuat untuk materi-materi dasarnya dulu, terus bikin rencana belajar, mulai dari yang rencana belajar yang harian, kalau bisa bulanan, tapi biasanya kurang terrealisasi kalau bulanan. Jadi saya bisa bikin rencana belajar yang harian gitu. Terus habis kalau udah belajar, baru kalau pondasinya udah kuat, baru saya mulai ke tryout yang kalau udah bisa bulan Januari udah mulai selesai materinya, baru saya mulai tryout. Keren. Terus kenapa memutuskan ke bimbel ke offline di Anggara? Di akhir-akhir, di last minute. Karena kayaknya kalau online kayak ada yang kurang gitu, kayak kurang ada yang bisa diajak ngomong, kurang kesepian lah bahasanya. Jadi Bukan saya pesanan pengen, ya, bukan pesanan loh ya, bukan pesanan ya. iya. Jadi saya pengen ada yang Saya bukan siapa-siapa di sini. ada yang pengen diajak ngomong aja, ada diajak ngomong diajak bertukar pikiran. Makanya akhirnya ketemu Mas Agung juga gitu. Alhamdulillah. Anan sama pertanyaannya ketika SNMPTN gagal, itu tadi kan perasaannya ada sedih juga ya, itu recovery-nya berapa lama dan metode belajarnya apa tuh supaya SB-nya langsung balik lagi dan kali ini lolos Ya habis nggak terima SNM sih langsung fokus SBM pasti ya, karena ada nggak terima. Mungkin 2 bulanan sebelum SBM itu udah mulai nggarap dikit-dikit, jadi sehari itu 20 nomor 20 nomor itu dikit, 20 nomor itu dikit. Buat anak teknik nuklir, 20 nomor dikit deh. Itu sebulanan baru mulai agak banyak, mulai serius banget 40, 60 nomor. Itu ya waktu mendekati malah agak memelan belajarnya, karena biar santai aja, nggak usah stres banget kalau udah mau SBM-nya. Oke, tapi ini kan kelas 12 berarti kan umurnya adik sekitar 17 tahun ya dek ya, 17 tahun ya. Ya. Itu kan masih usia yang ya kasarannya masih ya goyang-goyang naik turun ketika SN gagal, itu kan pasti lumayan kena banget ya. Itu siapa yang nyemangatin, orang tua atau teman atau ada yang spesial gitu? Kakak, Pak Agung ini maksudku kakak. Atau malah itu Mbak Rahma yang diterima sama veteran yang nyemangatin. Udah gabung tuh Mbak Rahma. Oh iya, maaf nggak lihat. Assalamualaikum Bu Rahma. Assalamualaikum Bu. Oh masih di mute Bu Rahma, masih ke mute. Mute-nya boleh dibuka. Aduh hilang. Waalaikumsalam. Siap, matur nuwun. Gimana Dek Anan? Siapa yang nyemangatin Dek sampai bisa balik lagi semangat gitu Dek? Semuanya nyemangatin sih, karena dari rumah juga di jurusan juga saya itu udah konsul udah dibilangi kalau kemungkinan dikit, jadi harapnya nggak setinggi banget sih, tapi ya siapa tahu lah keterima gitu. Sebentar, jadi, tak potong. Waktu dikasih tahu SN peluangnya kecil, kecewa nggak, adik? Iya sih sebetulnya, karena nilainya yang drop itu nilainya kimia kelas 8 itu kelas 11 itu drop banget cuma 7 berapa gitu, kayak aduh ya udah deh enggak apa-apa, tapi ya dicoba aja karena memang di situ kan ya, jadi tetap dicoba aja, nanti kalau nggak keterima juga SPM. Pikiran gitu dari sini. Untuk mental yang kuat Mas. Kadang siswa itu kalau di konselor ya dikasih tahu konselor bahwa peluang kamu di SN kecil itu biasanya nggak langsung nerima gitu loh. Tapi ya gimana gitu, waktu siapa tahu manggilnya ini tadi Anan. Oke, gimana itu Mbak waktu itu konsulnya Anan? Jadi emang dari awal Anan itu kan pengennya masuk ke teknik nuklir, ya. Jadi pilihan pertama itu udah mantep nih ke teknik nuklir. Kita juga sempat jelaskan, Dek, ini secara skor uji primernya kamu masuk nih di SC Smart Consultation-nya Primagama ya Pak.
itu sebenarnya masuk. Cuman kalau secara nilai kan masih kurang dikit gitu. Tapi kalau memang kamu udah minat ke UGM, nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi pilihan keduanya nih harus yang lebih rasional, yang nilainya kira-kira bisa lebih masuk di situ. Paling tipsnya di situ sih Pak. Dan memang Anan itu kan secara udah tinggi ya, udah sesuai sama masuk, makanya SBM pun saya juga dukung Anan tetap ambil teknik nuklir di UGM gitu. Keren. Ini Rekodnya sesuai Pak. TBK-nya juga Anan rajin ikut. Siap. Makin memantapkan masuk teknik nih. Siap. Ada benang merah sih Mas antara dua hari ini yang kita tiap mulai membuat target tiap hari, kemudian Anan pun ternyata juga targetnya lebih ekstrim, mengerjakan soal 20 per hari itu yang ringan, ternyata kan sama. Nah ini yang menarik nih, pingin ulik juga. Anggara waktu mulai Januari, katanya tadi tryout mulai Januari sampai dengan penutupan UTBK, masih ingat nggak tryoutnya berapa kali? Mungkin di bawah 15 kayaknya. Sedikit kok ya. Sedikit pokoknya. Sedikit ya malahan ya. Padahal mulai Januari itu ya. Oke. Iya. Kurang dari 15. Kalau Anan berapa? Tryout sih nggak ikut-ikut sih, cuma ikut tryoutnya Prima Khalmat toh. Keluar nggak ikut tryout keluar, soalnya kan pandemi nggak bisa keluar jadi online tuh males banget online. Berarti benang merahnya udah ketemu Coach. Berarti nggak berapa banyaknya tryout, tapi Prima Gamanya itu yang penting kayaknya. Enggak, saya enggak ikut pesan sponsor. Ada yang menarik di kolab kedua aja Mas. Kalau yang kolab pertama kan penghobi tryout yang di kedokteran kemarin sama ITB ya. Yang ini UGM sama UB bukan penghobi tryout, tapi sama-sama diterima, sama-sama menarik. Strateginya beda. Kemarin itu ada yang 100 kali tryout sebelum UTBK dan alhamdulillah keterima 100 kali. Kalau Anan gimana tadi kan Anggara ikutan bimbel online juga, Anan juga ikutan online plus offline atau gimana Enggak sih, bimbelnya cuma Prima Gama, kan memang Prima Gama masuknya waktu kelas 12 ini untuk bantu nilai sama persiapan UN sebetulnya dulu, karena kimia fisikanya kan agak terlambat SMA 7, jadi agak jelek untuk memperbaiki nilai aja sih, tapi terus ternyata lanjut ke karena nggak jadi UN terus jadi fokus ke SPM, jadi ya kebanyakan belajar SPM di Prima Gama, nggak ikut bimbel online apa. Siap. Ini mau nanya nih, mau ngelik seperti yang kita kemarin juga diskusi. Ini kan tahun 2020 nih, tahun yang spesial banget ya. Banyak banget yang berubah, UTBK-nya tiba-tiba berubah, jumlah subtesnya pun juga berubah last minute. Kita juga nggak tahu 2021, kayaknya pandemi, nggak tahu apakah sudah selesai atau belum, tapi bisa jadi berpotensi berubah juga. Jadi mungkin buat jadi referensi buat teman-teman yang nonton. Anggara dulu Anggara, gimana pas waktu awal menyikapi tiba-tiba ini UTBK berubah total, sedangkan Ade udah persiapan dari gap year itu dasarnya ya. Itu gimana dasarnya? Monggo. Ya, kalau nggak salah kan berubah yang cuma TPS aja tuh bulan apa? April atau Maret gitu nggak salah. Pokoknya ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah lagi ongoing. Pas udah cewek kan udah cukup banyak, udah belajar dari dasar gitu. Tapi pas udah selanjutnya ya udah kan cuma TPS aja gitu. Jadinya malah lebih semangat lagi untuk ngulang materi TPS yang udah awal dikerjain di awal gitu. Oh, malah lebih semangat lagi ya ya dasarnya ya? Iya. Siap. Lebih karena Anggara juga lintas nih Mas, ngajar ekonomi, sosiologi, anak IPA kan harus mulai nol tuh, tiba-tiba itu hilang, gitu. Hilang. Bener. Jadi hadiah ya, bener juga. Kalau Anan gimana menyikapi perubahan ini Anan? Ya sebetulnya sih senang, karena yang dipelajari jadi kita cuma pengetahuan umum dan matematika basic, jadi kan nggak
nggak begitu susah-susah banget. Tapi ya emang juga sih udah belajar tengah tahun, udah belajar kimia yang hitungannya susah kan, tapi itu nggak dipakai. UN juga nggak jadi, ya. Nggak dipakai sama sekali semuanya. UN enggak, SPM enggak, tapi ya seneng juga sih karena lebih gampang gitu kan. Nggak ada belajar fisika yang pusing gitu. Jadi sisi positifnya, jadi belajarnya bisa optimal ya Deanan ya, karena cuma satu tok ya. Ya, Siap. Monggo Coach Billy, ada yang mau ditanyain nggak Coach? Oke, kalau mau saya mau ngelanjutin aja sih. Sebenarnya gini, ini mesti jadi penasarannya para netizen semua, para smart generation yang mantau. Kebetulan ini kan UB sama UGM gitu kan. Hanan masih ingat nilainya rata-rata kemarin diterima berapa itu? SBM-nya apa? Nilainya Hanan? Rata-rata nilai SBM-nya 614. 6. Kalau Anda 18. Oke. Itu apa dari 14 itu kalau Hanan? Pendidikan umum kayak. Pendidikan umum. Oke. Punya sampai 600 nggak? Enggak, 59 sama 58. Oke. Kalau Anggara yang paling jelek? Pemahaman umum. Oh, yang bahasa Panda. 5 Ya, nggak salah. Ternyata rata-rata memang itu ya perkenalannya agak cek. Tadi di Hana juga di PU-nya juga agak nilainya. Siap. Coach, monggo Coach dilanjutkan Coach. Ini sedang Suara apa itu Mas? sedang melawan lag. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Makanya tak beralih dulu. Oke, siap. Anggara yang memang mau ke akuntansi kelihatannya paling tinggi harus apa ya di kuantitatif sih, benar. Dan kelihatannya yang selamat memilih apa sesuai saran konselor si Anggara. Andai kan mengulangi UI, tadi skornya UI kan 628. Jadi mungkin kalau tadi cuma 618 ya. 18. Kurang 10 poin, belum kena gitu kan ya. Selamat lah. Oke, berarti perlu juga konselor untuk kemudian mengarahkan. Saya yakin mesti Mas Agung mengarahkan sesuai dengan hasil tryout yang sudah dilakukan ya Mas. Di Primagama Tenggarong sendiri berapa kali tryout Mas? Untuk dari kami tuh tiga kali. 3 kali tryout. Secara nilai hampir mirip nggak dengan skor yang terjadi di UTBK sesungguhnya untuk Anggara? Ya, jadi kalau dari nilai emang Anggara itu termasuk leading ya, termasuk peringkat pertama, kedua gitu ya. Jadi saya yakin sekali kalau memang dari awal dia kan kekeh untuk akuntansi. Nah ini menjadi apa ya motivasi tersendiri buat dia untuk mati-matian kan. Kenapa anak itu akuntansi seperti itu kan? Padahal saya arahkan, loh kalau kamu kedokteran Unmul tuh keterima loh enggak? Kan? Itu kan. Kedokteran Unmul tuh jebol itu keterima, tapi kok tetap nekat akuntansi. Kenapa kamu kedokteran Unmul kan seperti itu? Tapi tetap nekat, tetap ngambil akuntansi. Ya udah. Kalau kamu untuk akuntansi, kita bisa bantu kok, Primagama bisa bantu. Karena Anggara pingin nanti buat rumah sakit, Mas. Jadi malah mempekerjakan banyak dokter. Ya, jadi dokternya. Nggak menarik lah. Nanti yang hitung gajinya dokter berapa itu Anggara. Udah tahu, Hanan apa yang tertinggi untuk nilainya kemarin, nak? Kemampuan bacaan dan menulis. Nah, ini juga menarik. Teknik nuklir ternyata yang tertinggi juga bukan kuantitatifnya kan, harapannya kan kalau teknik nuklir ngitung tuh yang tertinggi mestinya kuantitatifnya, malah yang tertinggi bacaan menulisnya. Ya itulah aturan yang dibuat LKPT tahun ini. Nggak usah kemudian berburuk sangka, mesti panitia sudah menerapkan aturan main yang terstandar rapi lah. Tetapi dari yang sudah kita ajak kolek ada benang merah, Mas. Untuk ring 1 kelihatannya harus memang rata-ratanya 600 ke atas. Kalau kemudian meskipun angkanya nggak gede-gede banget ya, kayak kemarin UNER juga 624 ya, terlalu tinggi gitu kan, 634 masih kena.
Ini UB ternyata cuma 618 ya. UGM ternyata untuk teknik nuklirnya ketemunya di 614. Itu juga menarik sih. Jadi benar sih. Jadi adik-adik yang mau tryout untuk tahun depan, walaupun kita belum tahu ya nanti formatnya kayak gimana ya. Tapi ini menjadi satu hal yang menarik. Mau nanya ke Bu Rahma, persiapan di veteran sendiri gimana Bu dengan perubahan tadi yang diujikan berubah, sudah TPS pun subtes-subtesnya juga berubah-berubah. Tiba-tiba di tengah-tengah muncul bahasa Panda. Adaptasinya gimana Bu dalam membimbing anak-anak Bu? Jadi kita sering share informasi dari pusat juga Pak. Dari Primagawa Pusat kan juga sering ya share informasi. Ini ada update informasi terbaru. Kami juga mengikuti akun-akun resmi ya Pak, kayak dari LTMPT, dari informasi-informasi yang terupdate. Kita langsung share ke grup siswa juga, terus Tentor kami koordinasikan juga untuk selalu update dengan menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Mantap, berarti kasarnya 2021, kasarnya mau sistemnya berubah apapun siap juga ya Bu Rahma ya? Selalu siap. Iya, ini direktur utamanya pasti ganteng ini. Siap. Dan itu nanti orang hebat itu makanya. Pak Agung gimana Pak Agung kalau di Tenggarong Pak Agung? Kalau di Tenggarong kita fleksibel aja, mau sistem seperti apa kita siap aja kok. Ini kalau panitia LTMPT tahu mesti kecewa ini. Ternyata kok siap semua ya, siapa yang nggak siap ini? Tapi kemarin Pak Agung ketika bahasa Panda muncul, apakah tiba-tiba banyak calon pejuang UTBK lain yang langsung, Pak Agung ini gimana Pak Agung, bahasa Panda apa nih Pak Agung? Jadi kan itu kan kalau menurut saya kan itu kan sebagian kecil aja. Jadi kalau yang lainnya bisa menguasai kan itu sebagian kecil nggak masalah kan, berapa skornya kan, andai kan itu nggak bisa pun nggak masalah kan. Yeah. Jadi anak-anak memang saya tekanin enggak usah takut lah, itu kan sebagian kecil aja kan. Jadi gitu. Kita meyakinkan kanan. Kemarin kita ulik juga cuma 1-2 soal ya Coach Billy ya. Hanya 1 soal di PPU kebetulan taruh nomor 19. Nah, itu bocorannya. Udah lewat, bukan bocoran juga ya. Artinya yang tahun depan nggak usah bingung dengan bahasa Panda, karena waktu putaran kedua mainnya bukan bahasa Panda, ganti bahasa kucing gitu kan ya. Mungkin tahun depan ganti bahasa embek atau bahasa apa gitu kan. Oke. Mau lanjut nih ke De Anggara persiapan gap year 1 tahun De Anggara, walaupun tadi intensnya di Januari ya. Selama persiapan itu pernah sampai ke titik terendah nggak sih De Anggara? Aduh ini bosen banget belajar nih, udah jenuh. Aduh SBMPTN UTBK masih lama, nanti aja belajarnya, main dulu. Atau gimana Dek? Pernah gitu nggak? Atau memang motivasinya tuh naik terus? Enggak sih, pasti ada naik turunnya. Jadi kalau pas lagi turun ya udah istirahat aja dulu, ya istirahat, melakukan hal yang pengen dimaui gitu, misalnya lagi nonton film, main game gitu. Habis itu ya lanjut belajar lagi, buka pelan-pelan lagi, ulangi lagi gitu sih. Siap. Kalau De Anan pernah juga Dek ngalamin gitu Dek? Ya sebenarnya kalau bosen, tapi karena kalau aku kan buat jadwalnya sehari ngerjain 20 nomor lah, setelah 20 nomor selesai itu bebas. Biasanya kan aku main dari pagi itu main, terus istirahat itu nggak ada 20 nomor, terus sampai sore malam main lagi. Jadi nggak begitu bosen, tapi tetap targetnya tercapai, tapi nggak bosen-bosen di rumah, belajar terus gitu. Bentar, Coach Billy jadi tertarik ini. 2 anak ini kelihatannya waktu SMA punya prestasi non-akademik atau punya prestasi akademik lain nggak sih kira-kira? Kok kelihatannya disiplin banget ngatur waktu? Anggara, di sekolah dulu SMA pernah menjuarai apa? Atau mewakili sekolah dalam apa? Organisasi, OSIS, dan lain-lain mungkin? Saya pernah yang OSN tingkat kabupaten yang astronomi. Nah, bukan. Karakternya kalau disiplin nggak mungkin nggak terbangun dari awal. No, sekarang Anan apa Anan? Enggak sih, nggak pernah ikut lomba-lomba gitu, juga nggak ikut organisasi sih. Oh. Yang ngelatih supaya bisa disiplin gitu siapa Nak? Ya mungkin dari sendiri atau kemudian karena orang tua strict banget, jadi kalau lihat harusnya belajar nggak belajar kok main terus gitu. Jadi mungkin siapa itu yang paling strict itu, mama atau papa? Mama yang lebih strict, mama sih. Kalau lihat main gitu pasti dimarahin.
Oh, Kakaknya belajar dulu, setelah belajar selesai baru mainnya lanjut. anak pertama, Anan. Anak kedua, Wes, kakak kuliah di mana? kakak Stan. Weh, Kapan nanti lulus? ayo itu role modelnya ada, artinya kan persaingannya terbangun positif. Kakak sudah di stan. Berapa bersaudara, nak? Dua, cuma saya sama kakak. Oke, tadi kalau si Anggara anak keempat ya. Ya, Kakak tiga di mana aja kuliahnya dulu? yang ke-1 sama yang kedua sih di Unikarta, di Universitas Kota Kartanegara di sini. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga nggak habis SMA langsung kerja. Oh, Siap. ya role modelnya ada sih. Kalau di Anan karakter favorit Spider-Man di ada Anan enggak? Kalau lihat kaosnya itu Holland itu, Mas. Oh, bukan ya. Ini pertanyaan spesial buat Dek Anggara nih, Dek. Mungkin buat teman-teman yang lainnya juga, Dek. Seandainya, Dek, terulang lagi, kali ya, amit-amit jangan ada kasarnya ya. Kasarnya SBMPTN tidak diterima, SNMPTN tidak diterima, tapi keterima di universitas lain yang belum sesuai dengan hati. Dek Anggara lebih sarankan untuk gap year atau ngambil dulu terus nanti coba lagi. Nah, kalau menurut saya sih, kalau memang udah tahun kedua, memang udah pernah gap year, ya mungkin memang rezekinya di yang universitas yang itu mungkin. Jadi saya lebih milih ambil universitas yang dapat nerima aja sih, Mas. Tapi kalau di yang pertama kali, Dek, di 2019 nih kasarannya nih, lanjut. Oh, kalau menurut saya itu perlu dari diri sendiri dulu, siap nggak untuk gap year, karena kan bukan cuma diri kita nih, kan ada orang tua, ada siap nggak kita bakal ditanya orang, kamu sekarang udah di mana, siap nggak untuk jawab itu gitu, nah siap nggak mentalnya, lebih ke situ sih. Tapi keren Tahun gitu. depan masih pingin ke UI nggak, Anggara? Tanyanya tak ganti itu aja. Masih pingin coba UI? Enggak, Mas, udah. Kalau Coach Guli nyarankan coba, tapi nggak harus dimasukin, coba aja. Itu kan hanya ngukur bahwa mampu nggak aku ngelampaui skornya UI. Kalau udah, ya udah puas aja. Gitu. Tinggal nanti Kasihan kurang-kurangin jatahnya UI ya. Tapi ini menarik sih, memang mental yang tinggi untuk gap year itu memang luar biasa sekali sih Adik Anggara ya. Dan sekarang Adik bisa ya membanggakan ke semua orang yang pernah menanyakan Adik Anggara bahwa ini mampu atau enggak. Dan ini wah, UB, Masya Allah, luar biasa sekali akuntansi. Tapi Pak Agung ini di Anggara ini menarik ya. Jadi tadi OSN astronomi, tadi disarankan kedokteran, tapi ngambilnya akuntansi. Ini kayak multitalenta ya. Jadi kan dari awal kan memang dia kan saya lihat kan 4 paralel ya. Jadi memang nilainya tuh masuk aja kalau Unmul kedokteran itu sebenarnya masuk cover aja nilainya. Tapi ya sekarang kan nekatnya tetap di akuntansi ya. Ya saya support aja kalau akuntansi memang kamu harus belajar ekonomi atau pelajaran-pelajaran IPS kan begitu. Siap enggak? Siap Mas seperti itu. Ya oke, kalau itu ayo belajar kan itu. Nah ini memang dengan adanya COVID ini menguntungkan Anggara kalau saya melihat Pak. Kenapa cuma TPS saja? Berarti kalau TPS sikat aja enggak, udah pasti kamu itu lolos seperti itu. Karena ekonomi sudah, yang IPS itu sudah hilang kan. Jadi kemampuannya IPA-nya itu sudah sangat muncul sekali dan sudah sangat bisa mendukung sekali untuk bisa nembus ke Brawijaya dan akhirnya alhamdulillah kan dengan saya sarankan memang kemarin strateginya begini. Anggara untuk UB harus diambil tapi harus satu kakinya harus diumumkan gitu. Karena jaga-jaga siapa tahu persaingan di UB itu ketat, ya kan? Makanya nanti untuk yang second line atau pilihan kedua itu dipastikan pasti lolos seperti itu. Jadi itu untuk jaga-jaga agar safe tidak terbuang semuanya. Jadi saya sarankan satunya harus diumum seperti itu. Saran saya. Bu Rahma tadi joinnya agak mundur, tapi Bu Rahma penasaran, Dek Anan kalau di Primagama kayak gimana Bu? Apakah yang antu banget, antusias, atau yang gimana santai tapi pinter atau gimana Dek? Gimana Bu sehari-harinya Bu? Jadi Anan tuh tipe yang nyenengin dalam artian tuh tipe siswa yang rajin konsultasi. Jadi tiap sore itu sebelum masuk les dia
datang lebih awal buat tanya-tanya dulu, konsultasi dulu. Mbak, kalau di teknik nuklir gimana? Kalau geologi gimana? Dari zamannya yang SNPTN emang sudah rajin sekali buat konsultasi. Jadi tiap hari mungkin udah sampai bosen ya, tiap hari ketemu Anan buat buat konsultasi terus. Tapi ya alhamdulillah Anan kan juga secara akademik juga pinter. Terus tryout juga dia juga rajin ikut tryout. Jadi setiap tryout juga saya lihat nilainya juga memang sesuai dengan apa yang dia pilih, yaitu ke teknik itu tadi. Jadi memang hasil sertifikat UTBK yang saya minta dari Anan pun memang terbukti hasilnya nggak jauh. Terima kasih Anan itu. Yang kedua memang dari kalau pas lagi KBM memang jarang bolos juga. Kadang kan ada tipe Pak yang kadang datang, kadang kalau malas dia agak datang. Tapi kalau Anan kan tipe yang memang rajin kalau pada saat les sebelum pandemi. Karena pengawasnya di rumah cukup galak ya Nan ya. Enggak lah, itu demi kebaikannya Anan. Hari ini lagi, benar hari ini memanen hasil lah. Iya. Itu baik lah. Sama di Primagama kok Pak. Siap. Gabung di Primagama mulai kelas 12 ini aja atau kelas 9-nya pernah di Primagama Anan, Mbak Rahma? Baru kelas 12. Oh, baru kelas 12. Berarti nggak kecewa ya sama Primagama ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Monggo Coach, ada yang mau digali Coach? Kalau saya pengen nanya gini dari dua adik ini, Nan, pelajaran yang paling disenengi Nan? Lebih ke bahasa Inggris sih sebetulnya. Kalau yang enak ya, kalau yang datang enak itu bahasa Inggris karena bahasa Inggris ya. Kalau yang ngitung nih antara fisika kimia, lebih suka mana? Sebetulnya kimia kalau gurunya enak sih suka, tapi kalau kimia gurunya agak enak itu udah males banget. Ini kelihatannya tendensius ini, tersirat banget ini. Yang nggak enak yang gimana? Soalnya yang kelas 11 itu gurunya datang ngasih tugas pergi, nggak ngerti apa-apa. Jadi kelas 11 itu nilainya 75 itu udah paling maksimal ya. Cowok cewek itu, cowok cewek sekali. Yang ngajar terus. Cowok apa cewek Nan? Cowok, dah itu tahun terakhir ngajar sih, habis itu pensiun. Biasa langsung pusing. Yes. Ini nanti harus dipotong kelihatannya Mas. Kalau enggak kita bisa di-banded ini sama SMA 7 ini. Tapi di Primagama kimianya oke ya Nan ya? Ya, kimianya enak di Primagama. Jadi makin yakin ke teknik nuklir sih. Iya sih, karena teknik nuklir kan yang dibutuhkan memang kimia, bukan yang macam-macam yang lain ya, harus lebih condong ke kimianya. Sekarang ke Anggara, mapel yang paling disenangi? Kimia. Wih, kimia. Makanya tadi harusnya kayak dokteran juga, ini ngaco semua ini, yang sini senang bahasa Inggris, yang sana senang kimia. Waduh, kacau ini. Berarti kunci utamanya adalah TPS membawa berkah ya Coach Billy ya? Iya, benar. Sadar nggak nanti kalau masuk akuntansi itu harus punya basic matematika yang bagus? Matematikanya bagus nggak Anggara? Cukup kayaknya, lebih ke cukup. Bagus banget juga. Iya, benar. Jadi mungkin beratnya di situ ya, akuntansi kan lebih ke ngitung, lebih ke ketelitian, lebih ke ketekunan gitu ya, bener sih. Tapi kalau melihat gesturnya, kemudian pantomimiknya cocok sih ke akuntansi. Susah banget ngomong. Kalau accounting ngomong banyak malah nggak selesai itu kerjaan. Kalau saya nggak cocok ke akuntansi, ngabisin duit. Asik. Enggak Mas. Siap. Kalau sudah nggak ada, kita masuk ke segmen tips and trick. Mungkin De Anan dulu deh. De Anan boleh share maksimal 3 tips and trick buat adik-adik sekalian, De. Nah, kalau mungkin pertama di detail aja ya, dikit-dikit aja 10 nomor apa 5 nomor lah setiap hari mulai dari jauh-jauh hari gitu. Tapi kedua kalau ngerjain UTBK-nya jangan sampai panik. Itu sebetulnya aku juga alami, ngerjain nggak bisa terus waduh gimana kok nggak bisa gitu. Tapi terus ya harus dibawa tenang gitu aja dah. Jadi jangan kebanyakan dipikir. Terus ketiga mungkin kalau nggak bisa nggarap nomor itu mendingan di skip dulu aja. Jadi
cari nomor yang bisa dikerjain, yang nggak bisa tuh terakhir lah, nanti cap-cip-cup kalau bisa. Kalau perlu. Ini penasaran. Kemarin Anan yang nggak bisa dikosongin apa diisi? Diisi semua sih, tapi cap-cip-cup kalau yang nggak bisa itu dah nggak bisa sama sekali dah, di cap-cip-cup aja deh. Cap-cip itu kayak apa sih? Ya random gitu aja, udah sepilih, nah, kayaknya B ya, udah pilih B. Kalau dulu zaman saya tuh jatuhin pensil dijatuhin, jatuhnya kemana? Kalau pakai monitor berarti monitornya ditidurin dulu, Mas. Jatuhin kemana? Berarti doanya Bu Rahma ini kuat ya, karena cap-cip dan lolos. Kalau Dek Anggara gimana Dek, tips and triknya Dek, 3 tips and trik Dek? Yang pertama mungkin kalau saya harus tahu apa yang bakal dihadapi. Jadi kan SBM nih, apa nih yang harus dipersiapkan? Kan materinya TPS, TPS itu ada apa aja, disusun dulu materinya apa yang mau dipelajari paling awal untuk sebagai pondasi, terus naik levelnya sampai akhirnya ke tryout. Terus yang kedua, yang menurut saya cukup penting adalah motivasi kepada diri sendiri. Kan pada saat ada jatuh kan, lagi bosan, jadi kita lihat lagi, oh motivasi kita nih sebenarnya untuk apa gitu. Jadi akhirnya bangkit lagi, terus mulai belajar lagi. Terus yang ketiga mungkin ya pada saat hari H, kalau sangat blank, ya udah istirahat aja dulu. Terus sambil baca doa atau apa gitu, baru mulai natap monitor lagi, baru mulai ngerjakan lagi kalau sudah tenang. Itu sih, Coach. Siap. Berarti pas waktu UTBK kemarin Dek Anggara tenang, santai, atau sempat panik-panik pas waktu tes? Ya sempat panik sih, apalagi yang pas kan hari pertama ada yang error tuh kan, jadi sempat agak bingung juga nih gimana gitu. Hari kedua? Ya. Dek Anggara di hari kedua tesnya? Hari pertama, tanggal 5. Oh, berarti sempat yang error-error itu sempat juga? Ya, jadi saya pas error tuh sempat agak panik juga nih gimana gitu, tapi ya sudah dijalani aja, ternyata selanjutnya lancar aja gitu. Oke, kalau Dek Anan tadi terlepas dari itu sempat panik atau gimana Dek Anan? Paniknya banyak atau sedikit Dek Anan? Kalau pas hitung-hitungan ada yang nggak bisa sama sekali itu agak bingung sih mau gimana, tapi cuma beberapa nomor sih, cuma 1 atau 2 maksimal. Nah, yang lainnya sih bisa. Siap. Mau ke Pak Agung. Pak Agung, saatnya promosi Pak Agung. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Agung buat pejuang UTBK 2021 Pak Agung? Oke, untuk adik-adik semuanya yang nantinya mau berjuang di UTBK 2021, ya tentunya persiapan dini itu harus dipersiapkan lebih matang, materi-materi dasar, ya kan? Ya kalau bisa nanti ya gabunglah di Bimo Primagama. Kita siap kok Bang. Jadi berapapun nilai kalian, insya Allah kita siapkan. Perlu konsultasi di mana nanti kemampuan dia itu bisa masuk di jurusan apa, itu sangat penting sekali. Jadi andaikan nilainya memang tidak tinggi, tapi dia pasti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan apa? Dengan jurusan yang sesuai dengan nilainya. Jadi seperti itu. Kalau saya konsis di kelas, tekankan seperti itu. Jangan takut berapapun nilaimu, asalkan sesuai dengan jurusanmu, insya Allah kita bisa bantu. Seperti itu. Keren. Bu Rahma, monggo Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Ya Pak, kalau buat adik-adik pejuang UTBK atau SBMPTN 2021, harapannya dipersiapkan dari sejak dini, seperti teman-teman yang tadi di Anan sama di Anggara sudah dipersiapkan. Jadi materinya, informasi update tentang UTBK itu seperti apa, tipe soalnya seperti apa. Primagama siap membantu untuk melayani dan membimbing kalian untuk mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Tentunya dengan rajin konsultasi juga. Gitu, Pak. Ada promo nggak ini di cabang? Ada Agung, Mbak Rahma. Gimana? Promonya di bulan Agustus di Primagama Solo Veteran kebetulan ada bonus les, bisa dapetin sepeda lipat. Dengan cara nunjukin YouTube yang sudah tersubscribe untuk itu diundi Pak, jadi diundi. Kita diundi. Pak Agung, ada promo nggak Pak Agung? Kata promonya yaitu bonusnya total Pak. Jadi maksimal bonusnya dapat semuanya kalau masuk di bulan Agustus ini.
Oke. Jadi tanpa terkecuali, bonusnya maksimal. Ya, seperti itu. Ya. Oh iya, tadi saya lupa nanya, De Anan, ini terkait strategi, De Anan, selain SBMPTN, sempat ikutan jalur mandiri juga nggak, De Anan? Tes-tes mandiri? Jalur saya ikut tes STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir juga. Masya Terima. Allah. Juga. Bisa Terima juga. terima, tapi ditinggal. Wis. Kalau De Anggara, sempat jalur mandiri De Anggara? Enggak. Sempat daftar STIS tapi akhirnya nggak lolos juga. Oh, sempat daftar sih, tapi nggak lolos juga. Siap. Oke, Coach Billy, ada lagi nggak, Coach? Sebelum Cukup, Mas. Cukup. Baik, matur nuwun sekali Pak Agung, Bu Rahma, Ya. De Anan, De Anggara. Hari ini kita terima banyak banget informasi yang menarik. Di sini benang merahnya, pertama, kedua adik-adik ini punya motivasi yang luar biasa. De Anan sudah ketol dengan nuklirnya dari awal, De Anggara juga sudah ketol dengan akuntansi sejak awal, bahkan sampai De Anggara sampai gap year. Jadi ini informasi baru juga ya, Coach ya, di Betul. jadi menjadi referensi buat teman-teman semua yang mau memutuskan mau gap year atau tidak ketika gagal di SBMPTN dan SNMPTN. Tadi kunci utamanya harus persiapkan mental, karena bukan hanya diri sendiri, tapi pertanyaan orang tua, sosial, dan lain-lain itu menjadi yang harus dipertimbangkan juga ya di Anggara ya. Tapi kalau memang sanggup, itu menjadi suatu keunggulan, karena di Anggara bisa punya 1 tahun untuk persiapan untuk SBMPTN tahun selanjutnya, UTBK tahun selanjutnya. Lalu tadi yang kedua, tentunya tadi De Anan sudah sampaikan juga bahwa ketika tes harus tenang karena ini ada waktunya, dan tadi ternyata De Anan sangat beruntung, Capciscusnya ternyata sangat efektif, alhamdulillah. Dan ketika yang sangat menarik, keduanya ini punya manajemen waktu yang sangat menarik sekali, adik-adik sekalian. Jadi UTBK, kita selalu bilang UTBK dan SNMPTN ini adalah maraton ya. Jadi bukan sistem kebut semalam kasarannya. Jadi kedua adik ini sudah membuktikan bahwa sejak awal mereka punya manajemen waktu yang sangat bagus. Dari awal sudah ada targetnya, di Anan 20 soal, 40 soal. Di Anggara juga seperti sebenarnya ini luar biasa sekali, masih di usia 16 sampai 17 tahun tapi sudah punya kemapanan diri seperti itu. Ini luar biasa ya, Coach, luar biasa. Yap, Mas, yap. Dan lalu tadi benang merahnya juga harus selalu siap dengan perubahan. Tadi di sini alhamdulillah kedua adik ini dibimbing oleh teman-teman di Primagama, sehingga tadi perubahan-perubahan bisa serta-merta bisa dilewatkan juga. Dan tadi kedua adik ini lebih memilih untuk pendampingan offline karena ternyata supaya tidak kesepian ya, kalau katanya bahasanya di Anggara. Ya. Baik, dari kami sekian saja. Matur nuwun De Anan, De Anggara, Pak Agung, Bu Rahma, Coach Billy, terima kasih banyak. Yap. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanyakan lagi ke De Anggara atau De Anan, silahkan di kolom komentar. Nanti kami akan hubungi mereka untuk berikan pertanyaannya adik-adik sekalian. Dari kami sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sukses buat kita semua. Keren.